kayaknya aduh gak tega deh kalau dia ngurusin aku juga, ngurusin keluarga juga, semuanya dia gitu. Dan ya dia hebat banget sih, pokoknya sebagai istri hebat, hebat sekali. Ini bareng. Oh iya. Oh, Tendi mah itu banget, sangat-sangat support sekali pada saat aku operasi itu juga ya. Dia nemenin, dia sampai ngurusin ya. Pokoknya dia luar biasa lah. Ikut bikin aku jadi ya semangat semangat juga ya gitu. Dia penyemangat aku untuk bisa sembuh, bisa bangun lagi, bisa itu penting banget sih kalau misalnya kita memang ada masalah nih, kita kena stroke ya, serangan stroke tuh kan kita pingsan, kita apa namanya, jadi kolaps gitu kan. Nah untuk itu harus ada orang-orang yang memang dekat untuk memberikan support, hadir di situ ya, selain istri, sahabat-sahabat dekat itu penting. Mas Bobi, Hmm. mengenai Mbak Dila sendiri yang Hmm. menggugat itu mungkin seperti apa sih? Apa yang apa? Menggugat cerai Oh, ini iya 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 itu itu. benar atau Itu benar, itu benar. Apa namanya? Ya, itu udah kesepakatan kita juga kok, hasil obrolan kita pada saat itu. Karena aku juga yang ngerasa kasihan juga ya ngelihat dia ngurusin aku, ngurusin anak. Gitu. Mungkin itu yang menjadi dia capek gitu, dan aku juga kasihan juga dia yang kalau misalnya harus eh, ngurusin dua-dua ini. Kita ya udahlah, ya kita sepakat yuk untuk kita istirahat dulu deh masing-masing gitu, kayak gitu sih. tapi itu sejak karena katanya kabar pas waktu COVID ya. Mm-mm. Sejak itu Mbak Dila memang sudah mulai merasa capek gitu atau gimana? Ya makanya apalagi lagi covid begini, terus akunya yang kena kayak gini gitu, dari keluarga juga apa ya, apa ya, nggak tega juga yang ngeliat Dila yang harus bolak-balik. Maksudnya ya memang itu menjadi tugas istri lah ya gitu, nemenin. Cuman akunya malah kok lebih lebih sensitif, lebih apa namanya, marah-marah gitu ke Dilanya gitu. Jadi aku kasihan gitu, dan dia butuh mungkin waktu ya untuk aku bisa apa, introspeksi diri juga untuk Dila juga gitu, biar dia fokus dulu sama anak-anak. Ini masih anak-anak, masih kecil banget gitu kan. Kalau dia ngurusin aku ya walaupun itu tugas istri, tapi jadi takutnya anak-anak malah terbengkalai gitu. Mas kan 13 tahun yang berumah tangga Mm-mm. terus ada anak-anak juga. Mm-mm. Apakah nggak sayang mungkin untuk mempertahankan seperti apa? Kita udah coba untuk pertahankan, namun untuk saat ini kan lagi kondisinya aku kayak kayak gini gitu, bukan ini karena kenapa-kenapa gitu, tapi aku lihat kondisi Dila sebenarnya juga kayak dia juga ada sakit juga kan gitu sebenarnya. Jadi ya dia ngerasa, ya nggak sih, aku sih yang ngerasa sih. Aku ngerasa kalau kayaknya aduh gak tega deh kalau dia ngurusin aku juga, ngurusin keluarga juga, semuanya dia gitu. Dan ya dia hebat banget sih, pokoknya sebagai istri hebat, hebat sekali gitu. Anak-anak sudah tahu. Nggak tahu juga deh ya, kalau anak-anak udah tahu apa belum, apakah Dila udah cerita ke anak-anak gitu. Maaf Mas, udah Mm-mm. apa ada harta gono gini mungkin kamarnya Mbak Dila meminta harta gono gini mungkin dibagi menjadi dua Ya, apa dari mungkin ya, mungkin itu ada ya. Atau gono gininya pasti itu akan pasti ya, namanya juga bercerai, itu harus adil gitu. Jadi ya mungkin itu akan tentunya akan ada ya secara eh, apa, agama dan negara juga kayaknya ada deh gitu. dari keluarga Mas Bakti sendiri menerima nggak mungkin dengan keputusan ini sendiri? Ya siapa sih yang sebenarnya yang mau gitu kan. Cuman ya untuk saat ini diterima dulu, karena demi kesehatan aku dulu, demi kesehatan Nadila, anak-anak juga, ya biar kita bisa jadi apa, menjadi hubungan yang baik, jangan saling, kalau mungkin saat ini kita bareng-bareng terus takutnya mungkin kita saling menyakiti dengan kita apa, ngomongnya kasar mungkin ya kan, ntar kita capek, kita ada tindakan-tindakan apa yang kita nggak pernah tahu gitu. Nanti untuk menghindari itu semua kita istirahat dulu deh sama-sama gitu. Bukan karena emosional ya Mas, maksudnya Mbak Hmm. Dila mungkin Hmm. karena emosi jadi pada Hmm. akhirnya
Enggak sih. Ya. Jadi kalau emosi pasti ya jamak ya. Semua orang dalam rumah tangga pasti ada emosi, ada apa. Tinggal kitanya menghadapinya seperti apa. Cuman kan ini emosi orang sakit tuh beda deh sama emosi orang-orang biasa mungkin ya. Mungkin akunya nggak tega sama Dila yang mungkin aku kata-katanya mungkin kasar atau apa pada saat aku sakit seperti ini gitu. Jadi untuk menghindari itu dan apa biar semuanya bisa berpikir dengan baik dulu, kita istirahat dulu yuk gitu. Nanti datang di sidangnya perdana. Nggak tahu deh tuh itu manajer aku deh tuh sepertinya sih kita nggak perlu datang pun juga nggak apa-apa katanya gitu. Sekarang udah ada manajernya apa pengacara yang kita sudah tunjuk karena itu pengacara bersama juga, jadi bukan pengacara yang kita sendiri-sendiri masing-masing gitu. Jadi kalau kita pengacaranya bersama, ya itu biar lebih baik lagi, biar lebih cepat lagi, lebih lebih supaya nggak ada apa namanya saling tuding-tudingan, saling ini kalian ntar ke pihak sana, ntar ke pihak sini gitu-gitu kan. Ya biar satu aja ya untuk lebih baiknya gitu. Tapi Mas Bobi nggak mau rujuk. Untuk saat ini ya siapa sih yang nggak mau rujuk, siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu. Tapi untuk saat ini sepertinya kita istirahat dulu gitu sih, sepertinya gitu. Mata masih sakit Mas. Mata masih sakit. Yang sebelah sini masih sakit. eh Tinggal recovery-nya aja. Ini matanya yang ini masih tertutup selaput. Jadi ya kalau terang begini enak nih. Aku begini nih masih kelihatan siluet-siluet kalian gitu. Tapi kalau udah di ruangan nggak kelihatan itu udah ya. Kalau ini udah bisa terlihat secara keseluruhan, aku bisa lihat wajah kalian, alat-alat kalian. Nah, tapi kalau udah apa namanya, eh, tapi ada scratch di belakang retina aku ini mungkin ya. Jadi apa hidungnya nggak kelihatan, hidungnya mukanya nggak jelas gitu-gitu. Ya jadi ya ini masih mau dibenerin lagi. Ini tinggal di bulan depan kayaknya mau dioperasi. Memori sudah mulai pulih lagi kembali ke awal. Memori sedikit demi sedikit sih kembali ke awal. Cuman dari Desember itu aku sampai pecah pembuluh darahnya ini itu udah hilang. Ternyata ini kan tempat kerjaan aku dulu nih Indigo ini apa namanya jadi presenternya lah gitu ya. Itu lupa loh aku selama 3 bulan itu aku kerja di sini gitu katanya. Oh ya, aku di sini ya, sempat di sini gitu sebagai presenternya gitu. Ternyata itu hilang dari memori kepala aku ini gitu. Masa makanya aku diliatin supaya nanti bisa recovery. Oh kayak gini ya, iya ya aku sih inget ya tempat ini, tapi kerjanya itu aku malah lupa. Nggak tahu kalau aku pernah kerja di sini sebagai pembawa acaranya gitu. Berarti masih satu rumah Mas sama Mbak Dila pas gitu. Udah enggak, udah pisah. Dari kapan? Udah semingguan ya kayaknya ya. Mingguan. Anak-anak ikut Dila. Mbak Dila. Berarti sekarang tinggal sama. Tinggal aku balik lagi sama keluarga. Jadi ke rumah orang tua aku. Jadi aku lagi tinggal di situ. Tapi intinya semuanya sih aku sama Dila baik-baik aja juga kok. Kita masih bisa komunikasi. Cuman ya 5 hari ini belum ada komunikasi karena aku masih konsen untuk recovery. Terus kegiatan-kegiatan aku juga masih alhamdulillah sih masih ada beberapa yang mesti diselesaikan. Bukan karena kemarin sempat yang podcast sama Mbak Melani yang katanya Mas Bobi bohongin soal asuransi. Bukan karena itu sih. Tapi Itu beda gimana lagi. terkait dengan itu Mas Bobi menjawabnya seperti apa? Aku lupa ya kali mungkin ya itu apa yang asuransi itu ya. Jadi sebenarnya sih yang aku ingat asuransi itu sebenarnya adalah masalah eh, aku punya asuransi juga sebenarnya mencoba untuk bantu Dila, cuman akhirnya kok malah nggak ada dananya gitu ya katanya ya. Apa gimana gitu nggak ngerti deh aku lupa tuh ya. Ya udah akhirnya di situ orang melihat bahwa aku katanya sih ngebohongin Dila gitu untuk asuransinya. Nah aku itu udah blur itu udah itu apa sih maksudnya gitu ya masih belum tahu juga tuh. Aku masih juga akhirnya nggak tahu mesti jawab apa.
karena udah juga lupa juga udah masalah-masalahnya gitu. Masih sayang nggak sama Mbak Dila? Ya sayang lah kita sebagai apa orang yang pernah disayangin dia, yang pernah nyayangin dia 12 tahun bersama-sama gitu. Ya tentunya nggak akan lupa jasa-jasanya dia yang udah ngurusin aku. Kemarin juga ngurusin pas waktu sakit juga gitu. Itu nggak akan pernah lupa, itu kehebatan seorang istri ya, kayak gitu. Luar biasa. Dan tapi ya karena ada satu dan lain hal yang mungkin harus aku selesaikan dulu lah gitu. Jadi kita pisah gitu. Tapi nanti akan balik lagi atau gimana Mas? Nah itu dia belum tahu ya. Doain aja yang terbaik ya gitu. Yes. Untuk anak-anak sendiri nih Hmm. akan gitu Mas Indra atau Mbak Dila. Hmm. Untuk nafkahnya nih gimana nih? Ya untuk nafkah dan segala macam pastinya nggak akan putus untuk anak-anak ya. Anak-anak sih gitu. Karena kalau untuk ntar untuk Dilanya sendiri kan udah bukan tanggung jawab aku kan gitu. Tapi ya tentunya kalau misalnya ada mungkin ada bantuan-bantuan buat dia ya kenapa enggak sih gitu. Kita bantu gitu. Udah ada batuk-batuk tuh pada batuk-batuk semua yuk. Udah yuk pada batuk-batuk. Terakhir kesehatan Oh, buat Indra sendiri gimana? ya saat ini lihat sendiri kan aku udah bisa sebenarnya udah bisa MC, udah bisa berkegiatan gitu. Dari manajemen sih sebenarnya udah diberikan kepercayaan kalau memang bisa gitu. Tapi tinggal ini matanya nih belum bisa baca bener, tapi kan bisa nanti diakalin apalah gitu kan ya yang bisa gitu. Jadi mari untuk para instansi-instansi yang mungkin mau pakai aku, monggo. Aku udah sehat, amin. Bismillah ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kemudian